Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan syarat hazanah keislaman sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di program Takjil, Takarub ke Jalan Ilahi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Adria Rara bersama Ustazah Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, masih segar. Masih segar. Tetap segar. Tetap segar walaupun sudah beberapa jam lagi kita akan berbuka ya tentunya. Masya Allah sekali. Nah, sebelumnya juga kita sudah pernah bertemu ya Ustazah Fitri, sekarang kita ketemu lagi dan sekarang tentunya temanya kita berbeda Ustazah. Yaitu untuk tema kita pada hari ini yaitu hakikat kemuliaan perempuan dalam Islam. Oke. Nah, jadi untuk berarti kemuliaan perempuan dalam Islam, boleh mungkin kita langsung saja untuk ke materinya. Ustazah Fitri, boleh kami persilahkan. Oke. Terima kasih Mbak Rara yang solihah ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah kita. Kita tetap bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti bertemu beliau nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Mbak Rara, insya Allah kita hari ini akan membahas tema tentang bagaimana Islam memuliakan perempuan. Ya. Ya. Jadi Islam ini, di dalam Islam perempuan atau wanita ini diletakkan derajatnya sama seperti laki-laki. Bahkan di tempat-tempat tertentu, maksudnya kasus tertentu, dia bisa lebih unggul dari laki-laki. Jadi seperti itu Rara. Termasuk misalkan ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk saya berbakti? Maka Rasulullah menjawab apa? Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian baru bapakmu. Artinya perempuan itu 3 kali dalam tingkatannya untuk dibakti apa bahasanya? Kita itu berbakti kepada ya untuk dihormati, ya untuk diberikan baktinya itu
ibu itu tingkatnya 3 dibandingkan bapak. Nah seperti itu ya. Tapi sebelum masuk ke lebih dalam lagi bagaimana Islam memuliakan perempuan, kita melihat sejarah dulu ke belakang ya, bahwa bagaimana keadaan Islam, bagaimana keadaan perempuan sebelum Islam itu harus kita ketahui agar kita sebagai perempuan bisa bersyukur. Ya, pada zaman dahulu sebelum Islam datang ya, bahwa perempuan ini statusnya tidak dimanusiawikan bahkan. Jadi istilahnya bahasa kasar itu tidak dianggap ya. Ya, dia manusia, tetapi dia didudukkan sebagai bukan manusia, bukan makhluk hidup, seperti barang. Misalkan dia bahkan diperjualbelikan, dia bisa dikuasai, siapa saja yang mau menguasai perempuan itu bisa. Bahkan ya pada zaman jahiliyah mendekati Islam datang, orang-orang jahiliyah pada saat itu mereka karena malu memiliki anak perempuan, ketika suatu saat mereka dikabari memiliki istrinya melahirkan anak perempuan, maka mereka malu dan sangat marah ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa iza busyira ahaduhum bil unsa ya. Ketika salah satu di antara orang-orang jahiliyah ini dikabarkan, diberikan kabar baik bahwa istrimu melahirkan anak perempuan, maka mereka langsung berubah mukanya gitu, langsung merah padam, marah gitu ya. Ya. Dikatakan seperti di dalam Al-Qur'an. Jadi seperti itu, mereka orang zaman dahulu pada zaman jahiliyah itu mereka terbiasa ketika mereka mendapatkan anak perempuan maka anak-anaknya dibunuh. Ya. Seperti itu, ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang bahkan ya, karena secara manusiawi manusia itu ada sifat kemanusiawiannya ya. Jadi mereka tunggu dulu anaknya ini, mereka rawat dulu, tapi ya intinya disembunyikan dulu sampai mereka ketika sudah tidak bisa disembunyikan lagi, mungkin ketika sudah kelihatan ya bahwa ini perempuan, ini laki-laki, maka mau nggak mau mereka akan membinasakan anak itu. Nah seperti itu Belum lagi ada yang menganggap ya bahwa perempuan ini adalah sebagai alat untuk kesenangan bagi laki-laki. Seperti itu. Nah, ketika Islam datang, Islam menghapuskan ya kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah ini. Ya, termasuk ketika pada zaman jahiliyah perempuan tidak mendapatkan warisan. Ketika Islam datang, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman pada saat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kata Allah, saya mewasiatkan kepada kalian ya atas anak-anak kalian ya untuk pembagian harta anak kalian ya, jatah laki-laki itu seperti dengan jatah 2 perempuan. Artinya kalau laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah. Nah ini dalam warisan. Pada zaman dahulu mereka tidak dapat. Ketika Islam datang, wanita perempuan ini mendapatkan jatah warisan seperti itu ya, setengah. Kemudian di lain kasus lagi ya, dalam hal ibadah. Kalau tadi kan hal keduniaan, dalam hal ibadah pun seperti itu status laki-laki, misalkan laki-laki mengerjakan amal kebaikan 1, kan pahalanya dikalikan 10. Perempuan pun seperti itu. Ya, ketika laki-laki mengerjakan amalan soleh, amalan kebaikan, hadiahnya adalah surga, balasnya surga, maka Allah juga memberikan balasan kepada perempuan ini. Kalau dia sama mengerjakannya dengan laki-laki ini, maka balasan juga surga. Dan tidak dikurangi sedikit pun kata Allah, tidak dizolimi sedikit pun ya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa dikatakan, wa may ya'mal minas solihati min zakarin au unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah. Kata Allah seperti itu. Barang siapa mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, baik itu dia laki-laki maupun perempuan, maka tambahnya adalah kalau dia beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dan tidak dikurangi, sedikit pun tidak akan dizolimi. Siapapun entah itu perempuan ataupun laki-lakinya tidak akan dizolimi, sama saja. Nah seperti itu Sama saja. Ya. Sekali. Jadi memang itu tadi keberuntungan ataupun arti dari kemuliaan perempuan dalam Islam yang tadinya bahkan tidak dianggap, bahkan diperlakukan seperti barang.
sekarang dengan masuknya Islam ya Ustazah ya, sekarang bisa dimuliakan dan derajatnya pun sama seperti laki-laki. Masya Allah sekali. Oke Ustazah, nanti kita lanjut lagi ya mungkin ya dalam tema kita masih kemuliaan perempuan dalam Islam. Jadi jangan kemana-mana, pemirsa tetap di Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Ya pemirsa yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangkan Sarah Hazanah keislaman sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Dimana lagi kalau di program Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Ya Ustazah Fitri, iya kita masih puasa kan ya, masih Masya Allah. Iya, oke tadi kita sudah sedikit banyaknya itu udah banyak sih ya Ustaz ya dari sejarah wanita ataupun perempuan dalam Islam, kemuliaannya yang dari awalnya belum apa-apa sampai masuknya agama Islam sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi setara dengan laki-laki dan perempuan. Dan ini saatnya kita sudah masuk ke sesi pertanyaan kepada pemburu-pemburu takjil. Jadi di sini yang bertanya itu namanya pemburu takjil, Ustazah. Ya, pemburu takjil. Pemburu takjil, betul. Ini langsung aja udah ada yang video call nih Ustazah. Jadi boleh kita dengarkan langsung saja. Assalamualaikum Ustazah. Saya Sita dari Padang. Mau berbagi takjil nih. Mau nanya soal gimana tanggapan Ustazah soal feminisme. Apakah feminisme itu sejalan dengan bagaimana Islam memuliakan perempuan atau justru sebaliknya? Terima kasih. Oke, kita ulangi lagi. Tadi Ustazah nih pertanyaannya, bagaimana tanggapan Ustazah Fitri nih mengenai feminisme, yaitu apakah sejalan dengan bagaimana Islam memuliakan perempuan atau justru berseberangan? Boleh dipersilahkan Ustazah. Baik, terima kasih Rara. Ya. Kita jawab, bismillah. Ini isu yang dilontarkan mereka terhadap syariah kita, syariat Islam ini banyak sebenarnya ya. Kalau dikatakan apakah sejalan, apakah kita sepakat dengan isunya mereka, bahwa ada beberapa yang kita sepakati. Kalau memang isunya mereka bahwa oke, kami ini membawa paham bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki, ya, perempuan harus sama dengan laki-laki. Hello, kata bahasa kita ya, itu Islam sudah melakukan itu sebelum kalian berbicara gitu ya. Ya, sebelum sebelum kalian mengeluarkan suara kalian yang sungguh lantang itu, Islam sudah duluan. Ya, kalau kita tadi sudah bercerita bahwa bagaimana keadaan wanita sebelum Islam dan Islam sudah menjawabnya, maka itu kita sepakat ya Rara ya, bahwa Islam tidak mendiskriminasikan perempuan. Sama gitu loh dalam keduniawian, dalam ibadah seperti itu. Nah, kalau itu yang didebat mereka. Kemudian nanti Rara sebutkan apa sih yang mereka debatkan itu. Yang setahu saya adalah masalah poligami ya. Ya, masalah poligami ini kan sungguh sangat memekakkan telinga kita. Mereka mengejar-kejar kita bahwa kenapa kok Islam membolehkan poligami. Ini kita harus baca sejarahnya. Pada zaman sebelum Islam, perempuan itu dianggap seperti barang. Ketika laki-laki membutuhkan perempuan, mereka bisa memakai perempuan itu saat itu. Ketika mereka tidak suka, perempuan ditinggalkan. Terus saja, tidak ada ikatan pernikahan. Ya. Nah, justru ketika Islam datang, itu ada pernikahan, tetapi tidak dibatasi, Ra. Dia mau menikah dengan perempuan berapapun silakan saja gitu. Tidak dibatasi. Makanya ayat ini bukan dari 1 menambah menjadi 2, 3, 4. Akan tetapi ayat ini adalah ayat pembatasan. Yang dulu laki-laki boleh menikah dengan seberapa pun dia mau ya. Di dalam surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Jadi ayatnya itu adalah
kalian yang punya istri 10, kata Allah, sudah cukup 4 saja. Jadi dibatasi. Justru Islam itu memuliakan, ya. Bahkan kata Allah di ujung ayat kan dikatakan, kalau kalian tidak bisa adil, maka kata Allah ya 1 saja. Seperti itu ya. Jadi untuk poligami seperti itu, Ra. Kemudian masalah waris. Tadi ayat sebelumnya kita sebutkan. Mengapa kok dalam Islam laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah. Yang ini harus kita pahamkan kepada orang-orang yang mencerca kita, mendebat kita, bahwa pertama, kenapa laki-laki dapat lebih banyak dari perempuan? Pertama, laki-laki itu mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Keluarganya laki-laki ini bukan hanya anak dan istri, Ra. Jadi wajib ya, laki-laki wajib menafkahi anak-anaknya, istrinya. Ketika dia masih punya ibu, yang ibunya tidak ada yang menanggung, maka yang menanggung laki-laki. Ketika dia mempunyai saudara perempuannya tidak ada yang menanggung, itu kewajiban sang laki-laki. Ya, jadi ini yang kita lihat aja sudah ada berapa? Ada 4 ya, Ra? Ada istri, ada anak, ibu, saudara. Sementara kalau laki-laki yang dapat setengah ini, perempuan yang dapat setengah ini harta yang dia dapatkan hanya untuk dia pribadi. Dia tidak mempunyai kewajiban untuk menghidupin siapapun. Ya. Tapi mohon maaf ya potong saja. Tapi kalau misalnya anak perempuannya ini tuh misalnya anak pertama ataupun anak tunggal, itu seperti apa, Ustazah? Anak tunggal artinya ya dapat nanti kan ada untuk ilmu waris sebenarnya ada bahasan panjang lagi ya. Ya, dia mendapatkan berapa, saya belum begitu paham, tidak mendalami. Dia ada, tapi nanti dilihat lagi, dia dapat lebih banyak, kemudian nanti boleh jadi neneknya dapat kalau dia punya nenek. Boleh jadi nanti ada misalkan yang meninggal ibunya, bapaknya pasti dapat. Seperti itu kan? Atau macam-macam, Ra. Nanti pembagiannya lain lagi, itu ya. Islamnya dulu ya. Ya. Boleh. Kemudian yang tadi ya, perempuan itu ketika dia punya harta itu hanya milik dia sendiri. Ketika dia mau menafkahi, membantu suami ya, membantu suaminya untuk menafkahi keluarga, maka itu jatuhnya sedekah, Ra. Oh, sedekah. Jadi nggak ada istilahnya. Kalau misalnya wanitanya ini membantu, itu bukan disebut, nggak bisa disebut juga sebagai menafkahi ya, Ustaz. Kewajiban, bukan kewajiban. Bukan kewajiban, tetapi membantu suaminya, dan itu jatuhnya sedekah. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi dalam bentuk hak belajar. Ini sama statusnya. Di dalam surat Al-Mujadalah dikatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum ya wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya orang-orang beriman di antara kamu yang mereka menuntut ilmu. Ini diangkat derajatnya. Enggak laki-laki, perempuan juga di sama aja. Ya, kalau kita lihat sejarah di awal-awal kemerdekaan, nah bukan awal kemerdekaan, awal negara kita dibentuk, kita dengan sering sekali mendengar kata Kartini ya. Ya, Kartini yang selalu menggaungkan bahwa perempuan harus berpendidikan. Itu di zaman kita, zaman Rasulullah ada, itu sudah ada. Jadi para wanita itu ikut di majelisnya Rasulullah. Bahkan di dalam perang pun ya, para perempuan ini ikut. Ya, mereka menggotong air itu menyuapi para sahabat yang dalam keadaan luka itu menyuapi. Artinya mereka menyuapi sendiri satu-satu ya, menuangkan air ke dalam mulutnya. Berarti mereka kan berada di dalam medan itu ya. Iya, ikut berjuang. Betul. Jadi seperti itu. Islam itu tidak ada yang namanya Islam membedakan bahwa perempuan ini kelas nomor 2 itu nggak ada. Bahkan kan di kasus-kasus tertentu dia berada pada di atas laki-laki yang tadi kita sebutkan gitu ya. Seperti itu, Ra. Masya Allah sekali. Oke, jadi ini kalau misalnya sudah jelas ya pemirsa ya, kalau misalnya feminisme itu memang sudah tidak ada lagi yang namanya berat sebelah gitu ya Ustazah. Semuanya dipukul rata, mau dari poligami pun sudah ada aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hukum untuk pembagian hak waris ataupun pendidikan pun itu semuanya sudah setara sekarang. Masya Allah sekali. Oke. Ini mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua ya Ustazah ya. Ini dari Instagram Ustazah, saya bacakan ya. Apa cara yang tepat untuk menghibur perempuan yang sering merasa rendah terhadap dirinya sendiri? Seperti itu Ustazah. Jadi kita ini sebagai muslimah ya,
muslimah itu kan orang muslim, orang beriman kepada Allah, muslimah. Jadi kita jangan sampai menganggap diri kita ini lemah. Satu, kita harus percaya, ya, harus percaya, harus selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, ya, minta kekuatan kepada Allah. Biasanya orang rendah diri itu kan dia merasa tidak memiliki sesuatu. Nah, jadi dia, oh aku kan kurang ini, kurang itu, kurang itu. Nah, tidak pede karena dia merasa tidak memiliki sesuatu, maka dia rendah diri. Bagaimana caranya? Pertama dia minta kekuatan dulu dengan Allah. Ya Allah, ya kuatkan aku. Terus kemudian dia mengupdate dirinya, ya, cari ilmu-ilmu agar dia merasa bisa sama dengan orang. Baik itu ilmu agama, ya ilmu agama ini sudah pasti. Dia harus kejar kemanapun ilmu itu, maupun ilmu secara duniawi. Kemudian dia juga harus menyadari bahwa Allah ini menciptakan kita itu dalam sebaik-baik bentuk, ya. Di dalam surat At-Tin disebutkan, ya, wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, kata Allah. Sudah kami ciptakan manusia ini dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Saling sempurna di antara makhluk Allah itu adalah bentuknya kita, bentuknya manusia. Jadi apa lagi yang mau kita membuat kita tidak percaya diri itu apa? Orang punya hidung, kita punya. Nah, tinggal kita saja yang mau menambah ilmu apa tidak. Kalau kita terus berkubang dengan perasaan kita kurang ini kurang itu, tetapi kita tidak menambah ilmu, tidak mendekatkan diri dengan Allah agar kita diberi kekuatan, ya. Karena kalau kata-kata Rasulullah itu, kata Allah gimana? Ala bizikrillah tatmainnal qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah itu akan membuat kita jadi tenang. Nah, itu jadi harus banyak mengingat Allah, mencari ilmu yang banyak, ya. Gitu, Raya. Jadi kalau misalnya kita lagi down, kita lagi sedih, itu memang benar-benar nggak boleh kita kayak stuck di situ bahasanya, ya Ustazah, ya. Jadi memang harus kalau misalnya memang bingung, bimbang, memang harus larinya itu ke Allah, beribadah, sholat, kasih petunjuk. Biasanya kan kalau misalnya ini kan kalau kata anak zaman sekarang tuh lagi ada maunya Ustazah, sholat tahajud, seperti itu. Jadi minta petunjuk sama Allah, baiknya itu seperti apa, biar kita bisa mungkin dikasih petunjuk agar bisa mengupgrade dirinya, seperti itu ya Ustazah, ya. Masya Allah sekali. Jadi memang udah jawabannya sudah terjawab. Jadi nanti kita lanjut lagi masih dalam tema kemuliaan perempuan dalam Islam. Jadi jangan kemana-mana ya pemirsa, ya, tetap di Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Ya pemirsa, Anda sedang menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan Zarat Hazanah Keislaman sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Masih tetap di program Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Masya Allah sekali Ustazah, masih bersama saya Aderia Rara dan Ustazah Fitri di sini. Sebentar lagi ya, detik-detik ya Ustazah, ya, bermenit-menit bentar lagi kita berbuka puasa. Tapi sebelum itu kita akan masih tetap membahas tentang tema kita hari ini, yaitu dengan kemuliaan perempuan dalam Islam. Tadi di segmen 2 kita sudah menjawab dari video call dari pemburu takjil, dan yang sudah bertanya di Instagram juga sudah kami jawab. Dan sekarang kita akan lanjut lagi, masih ada yang tanya nih Ustazah. Boleh ya? Saya siap menjawab semua pertanyaan Rara. Siap, luar biasa, Masya Allah sekali Ustazah Fitri ini, ya. Oke, ini langsung kita bacakan aja untuk pertanyaannya, yaitu kenapa perempuan lebih banyak di neraka nih Ustazah daripada laki-laki. Nah ini mohon maaf sebelumnya, ini kok pertanyaannya pemburu takjil kayaknya tahu ya, pas sudah mencoba ke sana gitu Ustazah. Boleh mungkin silahkan Ustazah, saya persilahkan untuk jawab. Oke, baiklah Rara, bismillah. Kata Rara, kenapa kok pemburu takjil ini udah tahu banyak perempuan di neraka? Iya. Ini sebenarnya ada hadisnya, Ra. Ada hadisnya. Rasulullah sendiri yang mengabarkan kepada umatnya pada saat itu, kepada para sahabat, bahwa beliau bercerita, ya,
bahwa suatu saat beliau Isra Mi'raj ya, diangkat oleh Allah ke mana? Ke langit ke-7 gitu. Jadi beliau dilihatkan ke banyak hal kejadian di sana. Beliau melihat surga, melihat neraka, beliau bertemu dengan para nabi-nabi di sana. Maka suatu hari beliau berkata, ketika saya dilihatkan dengan surga, kata Rasulullah, faro'aitu aksar ahliha al-fuqara. Maka aku melihat, katanya, banyak sekali penghuni surga itu dari golongan fuqara, fakir miskin. Terus lanjutan hadisnya, ketika saya dilihatkan ke dalam neraka, faro'aitu min ahliha, katanya, minan nisa. Kata Rasulullah, ketika saya diperlihatkan neraka, bagaimana bentuk neraka, isi neraka itu, maka ternyata di dalam neraka itu banyak perempuan. Ya sedih ya sebenarnya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka termasuk orang-orang perempuan ini, orang-orang yang kufur, maksudnya yang tidak beriman, yang mengingkari engkau ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, tidak. Mereka ini ya beriman, tetapi mereka, katanya, kufur terhadap suami mereka. Jadi apa? Mereka ini, bahkan kalau ada sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa perempuan ini banyak di neraka, salah satunya pertama karena lisan mereka. Lisan perempuan ini kan, Masya Allah ya, subhanallah, bahkan penelitian itu kan bahwa berapa ribu kata sehari harus mengeluarkan itu. Jadi mungkin karena memang nalurinya seperti itu, harus banyak mengeluarkan kata-kata, jadi semua dikeluarkan hal yang nggak baik-baik ya. Tidak secara sengaja ataupun tidak langsung juga memang ikut keluar semuanya tanpa difilter gitu ya. Iya. Menjuliti siapapun dijuliti, suami dijuliti, tetangga dijuliti, terus siapapun dijuliti, pokoknya yang tidak sesuai dengan hati mereka dikeluarin aja kata yang tidak baik-baik. Ya. Kemudian ulama yang lain juga mengatakan bahwa kufur terhadap suami ini seperti apa? Yaitu perempuan-perempuan yang tidak bersyukur terhadap suaminya. Ya. Dia apa? Diberi suami sekian, dia minta yang lain. Suaminya sudah berusaha begini, artinya setiap apapun yang diberikan suami itu dia tidak terima gitu. Intinya bahkan ada bahasa gini di lanjutan hadis itu, suaminya memberi banyak harta yang banyak, memberi banyak kasih sayang yang banyak. Satu kali suaminya berbuat salah, bahasanya apa? Alah, nggak pernah berbuat benar sekalipun kamu nih. Bahasanya kan gitu, bener dah. Semua sama kesalahan itu padahal cuma sekali. Nah itulah perempuan. Inilah kenapa akhirnya Rasulullah melihat perempuan itu banyak di neraka, karena sebab rasa perempuan ini banyak yang tidak bersyukur dengan keadaan yang diberikan oleh Allah, dengan keadaan nafkah, dengan keadaan takdir yang diberikan Allah kepada dia, nafkah yang diberikan suaminya kepada dia. Terus saja kalau dia nggak bersyukur ya dikorek-korek yang ini, yang itu, yang intinya suami itu nggak ada yang benar. Nah, ya benar ya. Ya inilah perempuan-perempuan seperti inilah yang akan mendapatkan tempat di neraka. Jadi tadi Raya, kita balik lagi bahwa perempuan diberikan banyak kemuliaan oleh Islam, diberikan fasilitas pahala yang banyak sama dengan laki-laki. Terus kita sudah dulu diangkat derajatnya ya. Derajat sebelum Islam, derajat kita tidak dianggap. Setelah Islam datang, Allah memuliakan kita. Maka kita harus manfaatkan ini. Ya. Jangan sampai kita tidak bersyukur dengan kemuliaan yang Islam hadirkan kepada kita sehingga kita menjadi orang yang kufur, ya. Seperti itu, menjadi orang yang justru harusnya kita bisa sama dengan laki-laki, tapi karena dengan lisan kita, kekurangan kita ini, kita menjadi orang yang tidak artinya tidak bersyukur tadi. Seperti itu Raya. Oke. Tadi kembali lagi kita sudah diberikan kemuliaan ya, diberi keistimewaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang itu tadi cobaannya dan pelajarannya yang harus kita pelajari ya Ustazah, dari lisan yang paling utama mungkin, yang harus berat. Benar-benar dijaga lisan kita gitu loh. Masya Allah sekali. Jadi memang agak sedikit jujur pemirsa saya juga baru tahu nih Ustazah, karena memang kadang memang itu tadi respon dari seorang wanita, dikit-dikit berkomentar, dikit-dikit dengan responnya
kerjanya ini si A si B nih nggak bener. Jadi memang itu kita juga nggak tahu ya Ustazah, itu perkataan yang baik atau buruk keluar saja gitu loh. Jadi mungkin Ustazah atau ada tips-tips agar kata julid ataupun berkomentar itu bisa difilter, apalagi untuk anak-anak muda nih biasanya benar. sulit mengontrol diri gitu Ustazah. Tip ya, agar kita terhindar dari ini tadi, satu ya banyak-banyak mengingat Allah, istighfar ya. Banyak-banyak. Ya. Terus ya memang kita nih harus banyak-banyak melihat ke dalam, ya, ke dalam diri kita gitu. Ketika kita melihat hal yang tidak baik dari orang tuh, oh kita nih sudah baik belum ya gitu, sudah baik belum sih gitu loh, kok kita mengomentari orang seperti itu. Kemudian lagi rasakanlah, kita nih kalau dicubit kan sakit ya, kalau bahasa ini cubit sakit. Kalau kita berkomentar yang tidak baik terhadap orang itu, kira-kira kita dikomentari seperti itu sakit nggak ya? Kalau kita sakit, maka ya orang lain juga akan sakit. Jadi ya itu intinya, benar-benar banyak istighfar, banyak-banyak melihat ke diri kita bahwa kita ini juga manusia seperti mereka gitu loh, punya salah, bisa berbuat salah. Jadi mungkin itu aja lah, sadar diri aja lah kalau bahasa kita Raya, ingat-ingat aja gitu. Satu kali lagi Ustazah, Ya, kadang wanita ya Ustazah, perempuan tuh pasti bilangnya gini, saya ini punya batas kesabaran gitu Ustazah, jadi kayak saya udah sabar, saya udah mencoba nggak berkomentar, dia mau ingin melakukan apapun ini, tapi tetap balik lagi pas udah istilahnya hatinya sudah full Ustazah, sudah tidak kuat, akhirnya keluarlah seperti itu. Lagi-lagi istighfar tuh mungkin kasar yang ngomong ya Ustazah, tidak cukup untuk itu, memang harus diluapkan. Itu seperti apa Ustazah? Ya, sabar ya. Sebenarnya kalau kata bahasa sabar itu kan ya harus sepanjang jalan. Jadi memang nggak ada kata sabar itu. Sabar ada batasnya tuh ya, sabar manusia kita kan. Kita nih manusia, batas ada sabar. Padahal ya kalau mau bersabar ya nggak ada batasnya, sampai ke ujung kita bisa bersabar, kita bisa menahan. Karena memang harus bersabar gitu, harus bersabar, ya harus ngerem, harus bersabar. Karena apa ya? Karena sabar ini berat, maka ganjaran sabar kan, innallaha ma'as-sabirin, kata Allah. Orang yang bersabar itu bersama Allah loh. Artinya bersama Allah tuh di surga kan, nggak ada, Allah tuh tidak di tempatnya di surga. Banyak sekali orang-orang bersabar itu, di banyak ayat itu ujung-ujungnya intinya orang-orang bersabar, beda kasus ya, ujungnya misalnya orang bersabar bersama Allah, orang bersabar bersama Allah, orang bersabar sama Allah. Jadi intinya Raya, kita kembali lagi keistimewaan kita ini kita manfaatkan ya, jangan sampai kita ini kan dikatakan inna akramakum indallahi atqakum ya, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa ya, tidak perempuan, tidak laki-laki. Jadi kalau kita mau jadi orang yang bertakwa ya, mau menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang akramakum tadi, jadi dihormati semua orang, ya harus belajar mengendalikan diri, mengerjakan apa yang diperintah Allah, perintah Rasulnya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk tadi ya tajasus, mengata-ngatain orang, ghibah gitu kan. Ghibah itu subhanallah ininya, dosanya itu seperti kita makan bangkai binatang ya. Jadi itu ingat-ingat aja lah, kalau kita ngatain orang itu bahwa kita jangankan makan bangkai, kita nyium bau bangkai saja tidak suka, apalagi kita mau makan disuruh makan. Kata Allah seperti itu, nanti di neraka seperti itu, ditagih semua nih, dicatat kan, catatan malaikat itu tidak yang salah. Kamu ngapain, kamu di mana, ya di sana ngapain aja, terus kamu kemarin ngapain si A, apa yang kamu makan, apa yang kamu omongin, apa yang kamu ambil dari saudaramu. Jangan sampai kita nih mengumpulkan banyak pahala, tetapi ketika di sana pahala kita diambil hanya untuk membayar hutang kejahatan mulut-mulut kita. Itu tadi bukan dari kita sendiri yang berbicara, tapi seluruh anggota badan, jadi memang nggak bisa bohong, dan itu tadi saja kan. Saya udah mau nangis sebenarnya saya, karena mungkin pasti pernah mengalami seperti itu, bahkan sampai saat ini pun terasa gitu. Terasa. Iya betul. Bahwa kita itu, ya itu kita Bismillah, kita belajar untuk, ayolah ini startnya kita untuk memperbaiki diri. Kalau mau sempurna itu tidak ya. Kita sempurna itu tidak bisa lah. Tetapi ayo belajar pelan-pelan ya, sambil meminta doa kepada Allah. Ya Allah, ya kuatkan aku,
Robbi ya, Robbi doanya ya Allah kuatkan aku. Robbi sabit qalbi ala dinik, sabit qalbi, kuatkan hatiku untuk selalu berada di jalanmu ya. Yang itu doa itu harus dipinta terus. Kalau kita nggak minta, itu takutnya nanti kita berada di luar jalur Allah ya. Sabit qalbi, kuatkan hatiku ya Allah gitu di dalam jalanmu ini. Ya jalan Allah itu kan banyak ya, seperti yang kita bahas ini ya Raya. Semangat gitu loh. Alhamdulillah hatinya Rara meleleh. Itu tandanya keimanannya Rara ini bertambah insya Allah. Karena ya. Alhamdulillah, hati yang lembut itu tandanya hati yang penuh, yang insya Allah ada imannya Rara. Amin. Ketika ada nasihat kita tersentuh, maka itu ada imannya. Jadi kalau kita dapat nasihat apapun tidak tersentuh, ini bahaya. Bahaya. Ini bahaya sekali ya Raya. Ya kayak. Mau konsul lagi sama Ustazah Fitri ya. Jadi kita mau break dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Ya pemirsa, kembali lagi menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan Serat Khazanah Keislaman sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Masih dalam program acara Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Masya Allah sekali. Ya Ustazah ya, udah sempat terharu tadi kita ya. Lebih tepatnya Rara yang terharu kayaknya. Ini dengan tema kita masih dengan kemuliaan perempuan dalam Islam. Tadi sudah panjang lebar dari segmen pertama, kedua sampai ketiga tadi banyak yang bertanya juga, luar biasa sekali pertanyaannya, Masya Allah. Itu mungkin sudah menjadi pelajaran yang sangat-sangat berarti lagi-lagi untuk kita sampai akhir hayat kita, Ustazah ya. Jadi untuk di segmen ini kita akan mendengarkan Ustazah Fitri dari kesimpulan tema kita pada sore hari ini. Boleh langsung saja Ustazah. Terima kasih Rara. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 30, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling terhormat, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi tadi kita sudah ceritakan bahwa kita ini sama di hadapan Allah. Ya, perempuan yang dulu tidak dihormati, tidak dianggap, tidak ada artinya, ketika Islam datang, Allah menghormati kita, Allah memuliakan kita, maka kesempatan untuk mengejar takwa ini harus kita ambil. Kita jangan kalah lagi dengan laki-laki. Kalau laki-laki bisa melakukan satu amalan itu, kita juga harus berusaha dalam hal yang baik, amalan kebaikan ya. Kemudian, tapi juga kita harus ingat kodrat kita sebagai perempuan ya. Kodrat kita sebagai perempuan adalah sebagai rahim peradaban ya. Perempuan ini adalah sosok yang mencetak ya generasi-generasi solih, generasi-generasi solihah untuk menjaga agama Allah. Kita harus seimbang. Ketika kita mengejar pengen terus dianggap sama dengan laki-laki, tetapi kita meninggalkan ya tugas utama kita yang ada di rumah itu ya, kita mengurus anak-anak kita, mengurus keluarga kita ya, saling mendukung dengan suami kita ya, jangan sampai ditinggalkan. Yang ini ya, jangan sampai kita kebablasan yang tadi kita bahas tentang masalah feminisme tadi. Jadi kebebasan penyetaraan laki-laki dan perempuan itu tidak bablas. Jadi mentang-mentang laki-laki laki-laki A dia pengen A, B, sementara dia meninggalkan tugas utamanya sebagai seorang istri, sebagai perempuan yang memanage rumah tangganya dia. Ya. Diri ya, Oke, iya, benar sekali ya. Tetap kita harus mengejar, apalagi untuk urusan akhirat kita kejar laki-laki. Terus tapi untuk urusan domestik ini jangan dilupakan. Karena kalau ditinggalkan, kita akan hilang pahala-pahala dari urusan domestik. Karena pahala domestik ini juga luar biasa gitu. Jadi jangan sampai kita bablas
sehingga kita tidak bisa melahirkan keturunan-keturunan yang menjaga risalah Allah. Nah, itu aja Raya, mudah-mudahan kita istiqomah, bersyukur dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi semoga kita bersama-sama dengan orang-orang sekitar kita, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, menjadi orang mutakin semuanya, orang-orang yang bertakwa semuanya. Itu mungkin itu saja ya Raya. Ya, boleh mungkin dilanjutkan untuk doa kita pada hari kita ini. tutup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi nasihat kita, untuk saya pribadi, nasihat kita semua. Kita laki-laki dan perempuan ini adalah partner. Jangan merasa bahwa aku lebih unggul dari laki-laki, laki-laki lebih unggul dari perempuan. Kita ini adalah partner, ya. Laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpinnya perempuan, perempuan tugasnya memanage yang di rumah. Jadi kita jalan gandengan sajalah, kita berteman sajalah ya. Berteman saja, kita jangan sampai pengen menyatukan yang harus tidak disatukan gitu. Kita bertemu di titik yang kita bisa akur, kita bisa melahirkan karya-karya kita terbaik. Ya, itu saja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Fitri, sangat bermanfaat sekali pokoknya tema kita hari ini, apalagi sama-sama perempuan ya Ustazah ya, yaitu kemuliaan perempuan dalam Islam. Ya, pemirsa Takjil, semoga episode kali ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa nanti bukanya dengan yang segar-segar ya Ustazah ya, yang manis-manis. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, yaitu dalam acara tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan syarat hazanah keislaman sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Dimana lagi kalau bukan di program Takjil Takarub ke Jalan Ilahi.